Muliakan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu wa sallim ala rasulil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu di studio apa kabar? Alhamdulillah. Pemirsa di rumah juga mak mano kabarnya? Kita ketemu lagi dalam acara kesayangan kita, Ngelipuk Hati. Alhamdulillah. Yoh, pecak biasanya di acara Ngelipuk Hati ini aku selalu tak dewean, direwangi oleh si kewong narasumber kita, seorang ustadz kita tentu baik. Dan mak mano kalau apa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Subhanallah. Yalah, tidak asing lagi ibu-ibu ya. Ustadz Haji Ahmad Taufik Hasnuri. Subhanallah. Mak mana Pak Ustadz kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bugoyo Pak Ustadz ya. Nah, muka pemirsa di rumah juga tahu siapa-siapa yang sudah datang di acara Ngelipuk Hati ini. Kita kenalan doken. Ini ada dari pengajian Masjid Darul Muttaqin. Yang mana uangnya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketuanya, palak pecongnya, Ibu Haja Marfuah. Allahu Akbar, subhanallah. Sehat Bu? Iya, yang kedua dari Masjid Al-Ikhwan ya, benar. Masjid Al-Ikhwan, Talang Semut, Jalan Mujahidin. Ketuanya Nyayu Habsyah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Yang mana uangnya? Ibu Nyayu Habsyah, subhanallah. Ini Nyayu nih wong Palembang lama nih, wong Palembang asli nih. Mendak salah wong rumah Ustaz Taufik juga Nyayu sama wong rumah mana ya tak? Masih bedulu, wong kita galau, subhanallah. Ini juga ada dari Masjid Hidayatullah sama Masjid Baitur Rahman, Kelurahan 24 Ele. Ini daerah mana ini? Gosun Radial bukan? Radial, subhanallah. Ketuanya Haja Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sege-sege galau. Lamakan galau nih sebelum ke studio nih. Belum puasa Alhamdulillah. Nah ya ibu-ibu juga pemirsa Pal TV di rumah di mana baik berada. Sekarang ini tema kita Ngelipuk Hati ini tentang hukum kurban dan akikah. Nah ini penting kali kita orang Islam nih nak berkurban juga nak akikah ke anak Mak mano kalau kita minta kerebaannya Ustadz kita supaya nyampe ke sedikit tausiah. Diatur Pak Ustadz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina ila yaumit tamam. Pemirsa Pal TV, ibu-ibu dari perwakilan dari berbagai majelis taklim, alhamdulillah syukur dengan karunia Allah Ta'ala kita sekalian ditemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam atas junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Judul kita hari ini soal korban dan akikah. Akikah dan korban ini merupakan kedua-duanya litaqarrub ilallah. Merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran disebut inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ini ayat dalil tentang diperintahkannya kita untuk berkorban. Cuman Nabi nyebut dalam hadis dalam Sahih Imam Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kutiba alayya nahru
walaysa biwajibin alaikum. Diwajibkan atas aku melaksanakan korban, tapi tidak wajib untuk kamu. Jadi korban itu wajib untuk Rasulullah, tapi tidak diwajibkan untuk umatnya. Riwayat lain, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Diperintahkan kepada diriku, tadi kalimatnya kutiba alayya, diwajibkan atasku. Ini umirtu bin nahri, telah diperintahkan kepadaku untuk berkorban. Wa huwa sunnatul lakum, adapun korban itu sunat untuk kamu. Jadi hukum korban itu sunat muakkadah kifayah untuk kita selain dari Nabi Muhammad. Sunat muakkad kifayah artinya sunat yang dikuat ke, tapi sifatnya pacak diwakil ke. Misal dalam satu keluarga tidak pula banyak anaknya, cak 9. Jadi abangan ibunya jadi 9. Iya. Anak baknya dengan maknya jadi wong 11. 11. Abahnya dewe korban, maka dengan abahnya korban terangkatlah kalau wong 10 ini. Seandainya rezekinya tidak kate. Seandainya rezekinya ada, sebagusnya seluruhnya. Bedanya korban dengan akikah, korban ini hukum korban baru disunnah ke kalau itu wong itu sudah masuk hukum akil baligh. Jadi kalau dia sudah akil baligh, baru dia hukum korban. Di bawah hukum akil baligh itu belum ada hukum korban, baru hukum akikah. Maksud ngomongkan macam ini karena di masyarakat nih, terutama kita di Palembang, masih ada salah pemahaman dikit soal korban ini. Salahnya macam mana? Mereka menganggap bahwa korban itu kalau dia sapi kan boleh wong 7. Sikok sebagaimana disebut dalam hadis. Ruwiya Jabir radhiyallahu anhu qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah al badana an sab'atin wal baqarata an sab'atin, rawahu Muslim. Kami telah melaksanakan korban bersama Rasulullah waktu ada di Hudaybiyah. 1 onta untuk wong 7, 1 sapi untuk wong 7. Ngerti kenyama ini bu, para pemirsa sekalian, Pal TV, sikok sapi itu boleh buat wong 7, tidak boleh lebih dari wong 7. Kalau sikok sapi itu buat wong dewean lebih bagus. Iya. Jadi sikok sapi wong 8 tidak boleh, sikok sapi wong 4 boleh. Kita ni kan nak mejal ke 7 ni, dipejal-pejal ke biar jumlah 7, salah. Sehingga dalam satu keluarga misal mertuanya 2, wong tuanya 2, dia laki bini 26, bukan 26 maksudnya 2, jadi jumlahnya 6, ya tak? Iya. Kurang sikok, baru boleh anak. Sudah dikeka kenyo, umurnya ni 5 tahun. Dipelok kenyo, ngapo dipelok ke kacek? Karena nak nyukup ke jumlah 7. Dah usah cukup lah 6. Dah usah dipasok ke dia ni. Nah, ingat ibu-ibu. Dah usah dipasok ke. Karena dia ni belum balik. Nah, kalau dia hukum korban tu, uang lah sudah balik. Khusus Ya? balel tat Nah, kalau sapi, onto, kebo itu boleh wong 7. Kalau dia kambing buat wong siko. Cuman yang paling afdol siko wong siko. Jadi kalau sapi wong 7 masih abdullah kambing wong siko. Iya benar. Ngapa? Karena kalau sapi siko wong 7
sikok sapi ini bagi 7, kakinya belah 7, kepala belah 7, kuping bagi 7, biji matanya. Yang ini sikok nian DWA. Allahu Akbar ya. Kalak punya dia, kaki punya dia lebih Iya, afdal. iya. Maka dalam hadis disebut azimu adhiyaakum fa innahu yaumal qiyamati matayakum. Uji Nabi, carilah hewan korban kamu yang sebesar-besarnya. Karena di akhirat kage ini bakal jadi kendaraan kamu. Subhanallah. Dari hadis ini timbul pula di masyarakat giliran sapi wong 7 Iya. dak galak dia diburi. Aku nandak taruh diburi tengah be, get terjengkang. No. Oleh naik kendaraan tadi Kan dianggap korbannya apa? Sebagai apa? Kendaraan tadi laju takut terjengkang. Yang luan get sungkur. Tak juga mak itu Allah Ta'ala maha tahu. Subhanallah. Timbangannya bukan pula ukuran sapi ini kayak dibesarkannya oleh Allah. Muat gal Allah alam ya. Amin, Jadi amin. alhasil korban tadi suatu ibadah sunnah. Korban dan akikah ini makannya boleh. Bahkan kalau dia korban sepertiga dari daging tadi untuk yang berkorban, sepertiga untuk yang apa wong fakir miskin, sepertiga lagi untuk hadiah. Hadiah. Ya. Nah, jadi hukumnya haram dimakan daging korban dan akikah ini jikalau dinazar ke. Oh, khusus nazar itu Pak Ustaz. Yo. Jadi kalau dinazar ke, kalau cucungku lahir dengan selamat, aku benazar nak keka kelawat di hari ke-7 itu hukum wajib. Tapi begitu boleh cucung tumpak boleh rezeki, dia keka hukumnya sunat. Begitu datang musim haji rezeki ada melok korban sunat. Tapi kalau dinazar kenyo haram dia makannya. Jadi haram ya. Tidak boleh. Jadi nambah ilmu nih Pak Ustaz. Selama ini tahunya boleh dimakan nih. Ada juga yang ngakunya malah tak boleh dimakan ya. Ini artinya dibagi sepertiga ibu-ibu. Subhanallah. Yalah, agak bakalan yang nak nanyo, boleh nanyo ya. Mungkin dari penjelasan Ustaz tadi banyak pertanyaan-pertanyaan kita seputar agama Islam ini khususnya korban dengan akikah. Kita bakalan balik lagi, tapi untuk Misa TV di rumah juga bakalan ada yang nak lewat doken. Oke? Tapi sebelumnya anak-anak berpantun doken. Alhamdulillah, syukur di hati. Tetaplah di ngelipuk hati. Ngelipuk hati. Diaturi. Subhanallah. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Alhamdulillah, balik lagi kita sama-sama di acara kesayangan kita, Ngelipuk Hati. Diaturi. Subhanallah. Ya, acara ini juga atas kerjasama Bal TV dengan Stimik MDP juga dengan Dinar Property. Yo, bagi yang nak beli rumah ke Dinar Property, yo dak. Nah, yolah, caknya nih Pak Ustadz, ibu-ibu ini ladak sabar nak bertanya nih. Mana kalau kita tunjuk kesempatan doken ini. Ada dari mana coba yang nak nanya? Insyaallah. Boleh diaturi. Kenalan doken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Murniati dari pengajian Masjid Darul Mutakin, Kelurahan Kuto Batu, Palembang. Pak Ustadz, kami ingin bertanya, Pak Ustadz. Ya tuh. Masalah tema akikah dan korban tadi. Yang ingin kami tanyakan yaitu apa beda akikah dan korban. Dan juga satu lagi, kalau seandainya anak kita belum berakikah, apakah boleh langsung berkorban? Demikianlah Pak Ustadz pertanyaan kami. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini Pak Ustaz. Jadi pertanyaannya, kalau anak belum kekah boleh tak dikorbankan? Jadi keterangannya, korban itu untuk yang sudah balik, akikah untuk yang belum balik.
Jadi seandainya donyo lagi kecil dulu, kan akikah ini suatu hal yang sunat bagi keluarga kalau budak ini lahir di keluarga yang mampu. Kalau seandainya budak ini lahir di keluarga yang tidak mampu, dari mana jalan dia nak berakikah? Ketika dia besar, dari kecil sudah habis urusannya, sampai dia besar dah jangan kau diakikah ke. Begitu dia besar ada rezeki dia korban tidak apa-apa. Karena hukum korban untuk diri dia, sunnah pada diri dia untuk korban, akikah tadi wong tua buat anak. Jadi ketika dia lahir budak ini wong tuanya lagi tidak mampu, jadi tidak harus diakikahkan. Yang hukumnya muakkad disebut oleh Rasul dalam hadis, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Jadi budak itu tergade dengan akikah. Jadi belum 100% milik kita budak ni, tergade dengan akikah. Kalau dia lahir di keluarga mampu. Kalau dia lahir di keluarga yang tidak mampu, tak jadi soal. Bahkan ini hukum sunat. Indah Syafi'i, menurut pendapat mazhab yang lain itu hukumnya wajib. Kita indah Syafi'i sunat. Sunnah, subhanallah. Jadi kalaupun dia belum diakikahkan, ketika dia besar lah berkahwin boleh rezeki dia korban tak apa-apa. Iya. Ini kadang-kadang kakek sedekah tenda 10 unit, kosil muatusiko, cateringan sekian meja, undangan sekian banyak, duitnya sekian juta. Sementara akikah cuman paling-paling kambing 300.000. Boleh tak 300? Hah? Bu, doanya tuh perlu duit, jual kenyo kambing nak ngapo gitu ya. Dia tuh perlu duit, jadi jual kenyo. Paling-paling kambing 1,5 juta. Sudah jalankan yang ini sunat. Karena Rasulullah menyuruh Siti Fatimah untuk mengakikahkan anaknya Hasan. Ya, Imam Hasan, Imam Husain diakikahkan pada hari yang ke-7 macam itu. Jadi kalau kita tidak mampu sudah. Kalau kita mampu jangan, kesian nasib budak tadi. Jadi pas kita ada duitnya tak apa-apa nyusul Pak Ustaz Ya, kalau kita ada rezeki kita susulkan. Susul ke subhanallah. Yalah tadi ibu mana? Alhamdulillah agak jelas juga ya. Yang lain boleh nanya. Dari mana boleh diaturi? Kenalan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli Imron dari pengajian Masjid Al-Hiwan, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil. Kulo nak bertanya Pak Ustadz, kami itu ada arisan ET untuk kurban. Ada arisan apa Bu? Arisan kurban di ET kami. Payu. Nah, jadi ada yang berkurban ini dia ngurban ke untuk wong tua dia yang sudah meninggal. Tapi yang ngurban ke ini dia belum berkurban Pak Ustadz. Hukumnya itu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagi kaum muslimin muslimat khusus Palembang nih ada mendapatkan satu jalan, satu cara untuk menghidupkan hukum. Taruhnya korban. Jadi maksudnya dengan nyicil. Melo agesan mungkin setahun, mungkin 2 tahun, 10 bulan kadang. Iya, alhasil dia berusaha untuk ngumpul ke, sebab kalau di rumah manis duit nih tumpes ini. Jadi nitip. Yo, dibagi sekian, dititip tempat apa cukup. Rekening ini cukup. Pas. Sekarang hukum korban itu dihukumkan kepada diri dia. Si diri wong yang memiliki mampu tadi. Dan hukum ini berlaku untuk wong hidup. Tapi kita diambilkan kepada hukum kias, sebagaimana kita berdoa, kita sedekah untuk wong meninggal. Jadi tetaplah korban itu tadi atas nama dia,
tapi diniatkannya pahalanya untuk wong tuanya. Kecuali wong tuanya ninggalkan wasiat. Dia wasiat ngomong dengan anaknya, ning dep, misal esok-esok kalau kau ada rezeki, emak ni dep pengen nian nak kauban, cuman ndak katik duit. Iya. Makan bi alhamdulillah. Esok-esok man kau ada rezeki, tolonglah ning dep kau kauban emak. Nah, itu wasiat. Jadi ketika kita sudah kauban, ada rezeki pula, ngauban ni pula ibu kita. Nah, itulah disebut nama ini kauban Sianu bin Sianu, untuk ibunya nama Sianu binti Sianu. Wong nanyu kau ni mak kau lama meninggal, mandak di kauban ni wasiat mak dengan aku. Iya. Hukumnya hukum Wasiat. hukum wasiat. Subhanallah. Cuman dia dokin. Sudah. Iya. Yang itu Baru dokin. pacak hukum ngenjuk dengan wong tuanya tadi. Allahu Akbar. Subhanallah, itu jelas tadi Bu Insya Allah ya. Semoga jadi keberkahan bagi kita, nambah pengetahuan. Karena di Insya Allah. sini apa Boleh anak Pak Ustaz tambahan? Ya. Ada di sini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini. Ketika beliau nak motong kurban, Allahumma taqabbal min Muhammad. Doa Nabi ni. Waktu nak nyembelih kurban. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Wa ali Muhammad. Dan keluarga Muhammad. Jadi Nabi motong hewan untuk dirinya dan untuk keluarganya. Bahkan ada satu riwayat ditanya oleh sahabat, ya Rasul, untuk apa kau bantu saban tahun? Aku kau bani untuk aku dan untuk umatku yang pengen korban tapi tak mampu. Subhanallah, Rasulullah korban ke? Jadi alhasil dalil itu diangkat menjadi dasar kita untuk wong, tambah lagi diwaatkannya tadi. Iya. Wasiatnya itu kan jadi pikir, mak bingin ngomong, mak bingin nundui gelang pala ulo, palaknya nih lah jual ke buat korban ya tak? Allah alam. Allahu Akbar. Insyaallah. Yang lain mana? Ada yang nak nanya? Boleh diatur lagi. Mana cerita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Siti Aminah. Kami dari pengajian Masjid Baitur Rahman 24 Ilir Jalan Radial. Ini saya mau bertanya Pak Ustaz. Diaturi. Masalah korban ini Ustaz. Ya boleh. Kita mau berkorban 1 ekor sapi, tapi anggotanya baru 6 orang. Nah, jadi kita akan memasukkan anak kita yang sudah meninggal, tapi dia meninggalnya itu masih bayi. Iya. Nah, yang kami ini tanya. nak korban ini? Ya, untuk korban. Yang ada yang hidup tuh uang 6. Ya, uang 6. Ayo. Tapi yang satunya itu kita masukkan anak kita yang yang sudah meninggal tapi yang masih bayi. Ya, subhanallah. Yang kami tanyakan, apakah boleh kami masukkan anak yang bayi tadi? Bagus nih pertanyaannya, subhanallah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau mana itu Pak Ustadz? Jadi tidak usah dipasuk ke, cukup lawang 6 itulah. Iya. Nah, satu dia kecil, kedua dia lah meninggal. Belum akil balik tadi Pak Ustadz. Jadi hukum dia juga tidak masuk, dia belum akil balik. Jadi cukup lawang 6 tu baik. Tidak usah sikok, tidak usah dipasuk. Kalau yang kecil tadi tuh untuk akikah tidak apa-apa Pak Ustadz Ya, akikah tadi dijingok. Iya. Kalau memang donyo ada rezeki, belum diakikah ke, diakikah ke. Iya. Kalau donyo memang kata rezeki sudah tidak usah digawi ke. Alhamdulillah. Jadi nambah ilmu nih Sebab Bu. akikah itu kan hukumnya dari 7 hari sampai 60 hari. 60 hari. Ini pas paling lama. Tapi dalam kitab Kifayatul Akhyar ini diperbolehkan akikah dari umur 7 hari sampai donyo 15 tahun. 15 tahun. Masih diperbolehkan untuk akikah. Kalau terlambat akikahnya. Subhanallah. Yalah pecahnya yang lain nak semangat nak nanya juga ini. Subhanallah. Ini di majelis ngelipuk hati nih. Tapi kita tahan dokin. Bakalan ada yang nak jalan-jalan dulu, nak liwat dulu ya.
Yalah pemirsa setia Pal TV di mana berada juga ibu-ibu di studio, kita bakalan balik lagi di acara Ngelipuk Hati pecak biasanya. Aku nak berpantun lagi. Wak dolah lakinya si Siti. Tetaplah di Ngelipuk Hati. Ngelipuk Hati. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Subhanallah, balik lagi kita ketemu di acara kita yang kesayangan sama-sama, Ngelipuk Hati. Diaturi, Allahu Akbar. Pecaknya tak sabar tadi lagi caknya ibu-ibu nih yang nak bertanya nih. Boleh diaturi langsung Pak ini Pak Ustadz. Dari mana yang nak nanya? Subhanallah. Ya, silakan. Diaturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nyayu Hapsah dari Kelurahan Talang Semut, dari Masjid Al-Ikhwan. Ustadz, kulo nak nanyo Ustadz. Katanya Ustadz, kalau anak lanang harus dua Ustadz di akekah ke kambing. Kalau betina sih kok apa benar Ustadz nak itu. Jadi kulo pengen nak denger apa memang omongan wong tu mak itu nian Ustadz. Itu be Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Pak Ustadz Mak Manu. Iya, jadi dalam riwayat hadis, anil ghulami syatani wa anil jariyah syatun. Riwayat lain, wa hadithu Aisyah radhiyallahu anha qalat, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'uqa 'anil ghulami bisyataini wa 'anil jariyati bisyatin. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Bahwa hadis ini menerangkan tentang jumlah hewan yang dipotong, yang nak disembelih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kami diperintahkan oleh Rasulullah Allahumma shalli alaihi untuk mengakekah anak lanang dengan 2 kambing dan untuk anak betina dengan 1 kambing. Cuman kalau belum ada duit, belum memadai rezekinya, sikok bedokin jadi sikok dokin ngedit ecak tu ngedit ecaknya beguyur sikok dokin boleh rezeki gak sikok. Cuman kalau memang mampunya sikok jadilah. Subhanallah. Kalau memang enggak kate uangnya. Kalau tak kate ni yang duit enggak ngapa-ngapa. Iya. Tapi kalau ada tak kada satu. Tidak. Subhanallah. Jelas tadi berhubungnya lagi tak kate begoyo makan nasi sama sayur jadi begoyo. Iyalah subhanallah. Mak mana yang lain? Ada yang nak nanya? Subhanallah. Diaturi. Boleh Ibu itu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajjah Marfu'ah dari pengajian Masjid Darul Mutakin, Kelurahan Kutau Batu, Pasar Kuto, Palembang. Bertanya Ustadz, yang kami tanyakan, bolehkah daging korban atau daging akekah diberikan kepada orang kaya? Itulah atas jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak tunjuk kaum lain Pak Ustaz? Daging korban atau daging akikah itu diterutamakan kepada wong yang tidak mampu.
Iya. Maka itu kalau dionyo korban sepertiga untuk yang berkorban, cuman sepertiga untuk yang berkorban tuh yang di masyarakat ini banyak yang salah. Siapa melok korban di masjid ini, si kok wong boleh 10 kartu. 10 apa ini? Kupon. Kupon. Jadi kalau wong 70 kupon. Hukumnya sepertiga dari hewan ini dibagi, sepertiga ini bagi untuk wong 7. Jadi kalau dia hanya sekian, sepertiganya, nah sepertiga ini bagi wong 7. Kalau dia hanya sikok wong 10 kupon, wong 7 70, berarti kalau dia hanya sekilo sikok wong lah 70, 70 baiklah dia kalau. Habis lah Jum. Nah, jadi hukum yang daging tadi untuk berkorban ada untuk yang berkorban, Ya. sepertiganya untuk yang wong miskin, Ya. sepertiganya untuk hadiah. Nah, dalam kitab Fathul Qarib disebut, seandainya yang nak dibagi ini, wong yang nak nerima yang miskin ini sudah tak katik lagi, diperbolehkan daging korban tadi diberikan kepada orang yang mampu, dalam kurung yang ibadah. Iya. Wong mampu yang ibadah. Yang rajin ibadah. Kita ni kadang-kadang awak berduit tapi cengkel. Kadang-kadang yang tidak mampu tak boleh apa-apa. Itu. Boleh mampu nyubai. Iya. Dia ni selo dua selo masih nak minta repot pula kalau tak linjuk. Nak minta bagian. Kemudian kalau yang akikah tadi, ia dibagikan di sini disebut dagingnya lebih afdol dimasak masak manis. Tafaulannya ngapo berharap biar akhlak budak manis. Bedanya daging korban dengan daging akikah, kalau korban itu sunat dibagi mentah. Mungkin oleh wong itu yang nerimo ni tak katik duit, nak makan nasi tak katik, kalau macam tak kadang ngoteng daging bukan kucing. Jadi alhasil jual kenyo dagingnya. Iya. Kalau dimasak, masakan dia mengkali wong tak demen. Iya. Tapi kalau akikah memang sunat dimasak. Yang nerimonya itu tinggal makan. Nah, tafaulannya, harapannya jangan dipotong-potong tulangnya. Jadi seolah-olah tidak terpotong badannya. Ada juga ngato ke boleh dipotong agar dia tidak menjadi wong yang sombong. Macam itu. Jadi alhasil apapun juga orang yang mampu itu mendapat bagiannya setelah orang yang tidak mampu. Seluruh apapun. Karena kalau kita sedekah dengan wong berduit, di rumah dia punya, Bu. Daging dia tuh. Cuman kalau mamang ini, nah itu jadi kio-kio yang tidak mampu didokin ke dulu. Insyaallah. Yang lain mana? Ada yang nak nanya? Boleh diaturi. Mana cerita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Uki dari kelompok pengajian Masjid Baitur Rahman 24 Ilir, Kelurahan 24 Ilir, Bukit Kecil. Saya nak bertanya Pak Ustadz. Ini mengenai korban ini Pak Ustadz ya. Kan di tempat kami itu ada kebanyakan mayoritas masyarakat nggak mampu, sedangkan dikasih korban ini Pak Ustadz, dikasih korban karena dia tadi tidak mampu, jadi dagingnya dijual. Macam mana ini hukumnya Pak Ustadz? Cuman itu baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal daging korban tadi, memang di dalam kitab diterangkan tidak diperbolehkan daging korban tadi dijual oleh yang berkorban. Oh, itu catatannya. Jadi yang misal aku korban, lah boleh bagian dari masjid kejual pasar Kuto situ, kejual pasar Cakna, kejual pasar Gatum, tak boleh. Cuman kalau dia wong tidak mampu mako tadi hukumnya dibagi mentah tadi. Iya. Karena mengkali dia nak beli beras,
nak beli iwak. Iya. Nah yang ini kan dijual. Kalau daging air ayo kan 60.000, 90.000. Mahal. Iya. Oh ini alhamdulillah boleh. Jual bela mak, ya sudah jual. Ini jual, terbelilah beras setengah karung, terbelilah iwak balo segenggam. Artinya lebih Banyak. boleh, karena dia bukan si pengorban, dia yang nerima daging, jadi tidak apa-apa dijual. Allahu Akbar. Insya Allah jelas Bu. Subhanallah, ini tambah menarik lah ini pertanyaan-pertanyaannya yang kita bahas. Ini pecahnya ada yang nak nanya lagi, tapi kita tahan doken. Bakalan ada yang nak lewat doken ya. Misal setiap TV di mana bayi berado, juga ibu-ibu galo-galo di pengajian ini, kita bakal nak jeda doken, tetap baik di ngelipokati. Cak biasanya pantun dulu. Iya, subhanallah. Bebala nyakit kati, tetaplah di ngelipokati. Ngelipokati. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Syukur alhamdulillah kita balik lagi di acara Ngelipokati. Ngelipokati diatur, subhanallah. Ya, acara ini juga berkat kerjasama Pal TV dengan Dinar Property juga Stimik MDP, subhanallah. Tadi pecahnya lah ada yang nak nanya, tak sabaran ini. Pas iklan tadi dia lah nak nanya duluan ini, jadi ditahan. Mana coba, yang mana uangnya? Ya, diatur. Insyaallah Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suryani dari Masjid Al-Ikhwan, Kelurahan Talang Semut. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana dengan korban lewat zakat amal atau yang dagingnya dikalengi atau dikemas, sehingga kita tinggal menyumbang uangnya saja. Iya. Seumpamanya 100.000. Nah itu saja yang ingin saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak ini hari ini Pak Ustadz sudah ada yang sistem dikemas. Jadi kita nyumbang bayar misalnya ke rekening mana, ke yayasan mana, agaklah diolahnya, agaklah jadi dalam bentuk kemasan. Pecak kita sarden misalnya, pecak kita apa? Ya daging-daging kalengan jadi misalnya. Itu mak mana itu Pak Ustadz? Ya berupa zakat Jadi, atau diutamakan korban ini fi baladil di tempat si pengorban. Berkorbanlah di tempat yang mana kamu tinggal. Karena kita ini tinggal di kampung, bukan di kampung yang intolek. Misal yang dikemas, maaf tadi kita cuma ngirim duit. Bahkan itu waktu nak dikorban ibu, sunat kepala sapi itu dipegang. dikosok Baca Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi nunjukkan bahwa hidup mati dan ibadah ini semata-mata karena Allah. Bahkan di dalam satu kitab disunatkan kita nyingok tetesan darah yang keluar. Kalau kita sifatnya nitip, ini mengkali pemahaman-pemahaman baru. Kalau aku yang belajar dengan kiai kampung nih tetap makin nak cara lama. Di kampungku tinggal juga banyak wong yang membutuhkan daging dan danya untuk lebih wajar nerimo. Dan kita tahu siapa nak kita tunjuk. Kalau kita tetap titip jauh dari mata, wallahu alam bisawab. Kita tak tahu siapa yang nerimo. Sementara zawil kurba, kerabat keluarga kita terdekat pun masih banyak yang tak mampu, yang kepengen makan daging. Jadi mbek menurut aku bukan nak ngalangi, nak ngembek pendapat cara lama tu lah. Rasanya lebih resep. Iya. Pak Yuh, yang lain ada? Pak Yuh diaturi. Insyaallah yang belakang. Tafadhol, diaturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nur Laila dari Majelis Taklim Masjid Darul Mutakin, Kuto Batu, Palembang. Ustadz nak bertanya Ustadz.
Begini Ustadz, katanya kan kalau orang mampu anaknya tidak diakikah, katanya tergadai. Maksud tergadai itu bagaimana Ustadz? Apakah di akhirat nanti anak itu tidak bisa menolong orang tuanya? Begitu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud kata tergadai Pak Ustaz. Nah, jadi murtahanun, anak itu tergadai. Kalau tergadai itu tidak pajak kita miliki sepenuhnya. Maka itu ada satu ungkapan, apabila seorang anak yang meninggal dunia di bawah akil baligh, dionyo kan budak-budak kecil berdasarkan hadis, pacak ngenjuk makan, pacak ngenjuk minum wong tuanya di padang mahsyar. Budak ini karena dia lahir di keluarga mampu, lantas tidak diakekahkan oleh wong tuanya, dan ketika dia lahir wong tuanya sanggup pacak beli kambing itu tapi tidak dibeli kenyau. Tahu-tahu budak ini ajalnya parah, meninggal. Di akhirat dah acak ngenjuk dia dimakan. Tak baca karena dia tergadai masih dimiliki. Kecuali kalau dia lahir di keluarga yang tidak mampu. Kalau dia lahir di keluarga tidak mampu, meninggal insya Allah budak ini pacak. Jadi artinya tidak menjadi milik kita 100%. Kita dikirimi oleh Allah rezeki, tak nih, tidak kita tebus. Jadi masih tidak 100% milik kita. Murtahanun itu arti tergadai. Subhanallah. Mana agak jelas? Ya, insya Allah. Subhanallah. Yang lain masih ada yang nak nanya? Masalah tergadai tadi sudah. Payo. Coba yang di tengah-tengah, tak katik. Nah itu yang ibu itu nah, unjuk ke mic-nya ke ibu itu. Subhanallah. Yang tengah, insya Allah. Tafadhali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lismawati dari pengajian Al-Ikhwan, Kelurahan Talang Semut di Kecamatan Bukit Kecil. Kula nak betakon Pak Ustadz. Ya Pecahnya tuh lah banyak macam-macam pertanyaan yang kami dengar. Cuman tema masih di acara akikah dan korban. Ini mengenai daging korban Pak Ustadz. Kita ini banyak kadang kalau di musim korban tuh boleh kupon dari masjid ini, masjid itu banyak dapat kupon sampai 4 kadang 3 Pak Ustadz ya. Nah yang kami tanya ke Mak Mano kalau daging itu kan kita dapat. Ada yang ngomong katanya daging itu harus habis, tidak boleh ditahan kelama-lama Pak Ustadz. Sementara kita tuh kalau dapat 5 bungkus, walaupun setengah kilo, 2,5 kilo Pak Ustadz ya, kadang ada yang lebih. Kita ini kalau dimasak sekaligus sudah termakan Pak Ustadz ya, dijual tidak boleh, mungkin juga ya kurang bagus. Nah kita ini disimpan Pak Ustadz di dalam kulkas. Sudah itu kadang-kadang oleh sayang tadi dimasak, baru dimasak sebungkus, mungkin kaget minggu depan dimasak puluk malbi, kepengen puluk dimasak rendang Pak Ustadz ya. Kaget tinggal 2 bungkus atau lupa. Kesimpulannya apa kesimpulannya itu boleh tidak lama-lama itu umpamanya apa sampai sebulan masih dimakan tuh boleh apa tidak itu Pak Ustadz. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ibu, makasih pertanyaannya. Tidak boleh lebih dari 2 hari. 2 hari Pak Ustadz. Tak boleh lebih dari 2 hari. Jadi kalau kita diinjuk wong, dihabiskanlah 1. Kedua, kalau ini disimpan di kulkas. Kalau kita ngerasa banyak, tambah lagi maaf Bapak Ibu-ibu, para pemirsa di rumah, penyakit kita kampung nih, anak panitia, mantu panitia, mertua panitia, njoklah dia galau sapi sih kau dah. Boleh sekuago anget jadi panitia, cuman ingat-ingat ke dengan kadang-kadang uang yang mesti dinjo tidak dinjo. Nah itu. Ada be ustazah, ustad tidak dinjo. Nah itu. Ada be ngaji Pak Ustaz. Alhasil kita nak datang yang dokin. Misal kita di kelurahan kamu tadi di Al-Ikhwan situ, Bukit Kecil, data dulu di RT berapa. Didata di bagian yang kata. Itu tuh ibadah.
Jangan kita ngembek hak bagian wong. Kalau kita masih mampu untuk beli, tidak usahlah nak nganggap. Pun dimbek itu sunat makan. Cuman jangan terlalu berlebih-lebihan. Sampai pacak disimpan. Iya, ini kadang sampai kayak tengah bulan kalau macam itu jangan. Untuk stok. Sementara kita nyimpen, dalam masa kita nyimpen, ada yang wong dalam masa itu perlu makan. Ya. Subhanallah. Sikok lagi kalau. Iya. Boleh sikok lagi mak mana? Katik lagi? Iyalah, payah diatur. Ya, agak cepat Ibu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wasilah dari pengajian Rahman Jalan Radial Palembang. Saya ingin bertanya Pak Ustaz. Pak Ustaz, kami ingin bertanya, kebetulan di masjid kami itu ada juga arisan seperti yang ditanyakan Ibu yang terdahulu, arisan korban. Kebetulan saya ikut arisan korban, tetapi atas nama suami almarhum. Apakah itu boleh. Atau atas nama saya? Subhanallah. Iya Bu, makasih Bu ya. Hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama yang meninggal Pak Ustaz, anggota keluarga. Sama baik. Iya. Nak suami, nak anak, nak yai, nak emak. Yang tadi lah jawabannya. Iya. Tuh, jadi nama kita hadiah untuk laki. Subhanallah. Yolah. Berhubung waktunya terbatas Pak Ustaz, mungkin sebaiknya dia langsung kesimpulan insyaallah. Jadi ibu-ibu sekalian, ibadah itu merupakan suatu hal yang penting. Iya. Dan itulah tujuan Allah menjadikan kita untuk ibadah. Jadi hal-hal yang seperti ini, kalau kita hidup 60 tahun, berusahalah dalam hidup itu sekali jadilah untuk berkorban. Satu. Kedua, kalau akikah tadi, kalau memang ada rezeki, jangan tidak, karena ini tuntutan hukum. Dan jangan kita sayang-sayang. Untuk akikah kita dahulukan memotong hewan akikah, kambing atau kambing untuk korban untuk akikah tadi. Jangan kita berpikir untuk sedekah. Kalau memang ada rezeki, kita tambah untuk sedekah lagi. Tapi kalau tidak, yang dikuatkan dalam hukum, yang diperintahkan oleh Nabi, ini lebih baik. Sabda Rasulullah, man ahya sunnati inda fasadil ummah falau ajal mi'ata syahidin. Siapa yang menghidupkan sunnahku, ajaranku di kala hancurnya umat, maka orang yang melaksanakan sunnahku tadi, itu dia mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Subhanallah. Dan itu usaha kita untuk menjadikan anak kita orang yang saleh dan salehat. Ya. Terakhir, seluruh ibadah, wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Ingat, apapun perbuatan yang kebaikan yang kita lakukan, cukup Allah yang mengetahui. Allah. Jaga hati tiap tahun untuk korban, bukan untuk berbangga, tapi tahaddusun ni'mah, untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir nian tidak nambah lagi, untuk yang berkorban, kalau dapat bagian dari hewan daging korbannya, embek dikit, terutama hatinya, untuk dimakan ngembek barokah. Tapi ingat, jangan disimpan dagingnya bagi kelah. Ngapa? 1 juta terkintang duit untuk melok korban, dak kado 60.000 dak terbeli. Subhanallah. Kita ni galak cengkeh, daging korban ni masih nyengke ke? Nyengke, kerajinan. Padahal kita yang lebih dari harga daging mampu. Subhanallah. 700, ya, 600 mampu. Tapi yang 60.000 tidak mampu. Nah, jadi itu termasuk kesalahan kita. Dan niat kita sudah untuk ibadah, tidak usah disenggol-senggol lagi lah. Karena itu sunat, mbek dikit, lebihnya kita hadiahkan. Amin. Beridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, mau kasih sudah berkenan datang ke studio ini. Juga ibu-ibu pengajian galau-galau sudah berkenan datang ke studio. Yang tidak berkesempatan nanya mungkin di lain waktu kita bakalan ngadok lagi atau ketemu lagi insyaallah ya. Subhanallah, mau kasih sudah datang. Juga pemirsa setiap TV di mana baik berada.
tibalah kita di penghujung acara. Tidak terasa berhubung bahas tadi apa yang dikatakan Ustaz, sunnah Rasulullah SAW. Siapa lagi yang nak ngamal ke sunnah kalau bukan kita wong Islam galau. Dan akhir kata, aku Abi Torik Jamil beserta seluruh kru yang bertugas mengucap terima kasih banyak. Minta maaf kalau ada salah-salah kata. Dan sebagai penutup ada pantun lagi. Subhanallah. Paling senang makan rendang ati. Belinya di pasar Kuta. Hati tenang nonton acara ngelipur ke hati. Tentunya di PAL TV memang punya kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelipur ke hati.